Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa matriks ruang vektor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem persamaan linear. Itu adalah aplikasi dari matriks ya. Jadi penggunaan matriks itu bisa diaplikasikan ke sistem persamaan linear. Nah, sistem persamaan linear itu apa? Sistem persamaan linear itu sering ditemukan pada kehidupan sehari-hari ya, semisal mungkin kalian dulu zaman sekolah atau kalian saat berbelanja itu sering dihadapkan dengan permasalahan jika kamu membeli 2 buku, satu penggaris harganya 7.000, lalu dia membeli 1 buku dan 5 penggaris harganya 1.500, berapakah harga 1 buku dan 1 penggaris? Nah, seperti itu ya. Itu adalah permasalahan matematik yang muncul di kehidupan sehari-hari yang akan kita bahas kali ini ya, dan masalah itu termasuk dalam sistem persamaan linear. Baik, langsung saja. Di sini saya tuliskan judulnya SPL gitu ya. SPL atau sistem persamaan linear. Nah, seperti itu. Oke. Yang pertama mungkin kita masuk ke definisi dulu ya. Definisi dari sistem persamaan linear sendiri itu mungkin akan saya buat seperti ini saja supaya lebih enak kalian melihatnya ya. Jadi yang pertama itu ada SPLDV ya. SPLDV itu sistem persamaan linear 2 variabel ya. SPLDV itu nanti kalian akan punya X plus B sama dengan C, kemudian ada Px plus Q itu sama dengan R. Nah, ini adalah satu contoh sistem persamaan linear 2 variabel. Kemudian ada yang B itu SPLTV ya. SPLTV. Nah, SPLTV bebas lah ya, kalian sebutnya kayak gimana. Itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Seperti apa ya? Tidak jauh berbeda sih. AX plus BY plus CZ. Nah, sekarang ada Z-nya ya. Jadi kalau tadi yang sebelumnya itu variabelnya X dan Y, kalau ada 3 variabel, variabelnya adalah X, Y, dan Z. Ya, ini sama dengan P misalkan. Habis itu ada SX plus RX, RY plus TZ. Nah, misalkan seperti itu ya. TZ, oke. Itu sama dengan Q, oke. Kemudian ada UX plus VY plus WZ. Nah, misalkan WZ, nah itu sama dengan O. Misalkan seperti itu. Ini adalah juga satu bentuk umum. Nah, ini adalah satu bentuk umum dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, di sini saya beritahukan dulu. Untuk penjelasan ini, untuk penjelasan materi, saya akan fokus ke SPLDV-nya. Ya, saya akan fokus kepada SPLDV-nya. Adapun untuk SPLDV-nya nanti akan saya lampirkan sebagai tugas kalian. Ya, di mana kalian diwajibkan untuk mencari solusi dari SPLTV itu seperti apa. Tapi di sini yang akan saya jelaskan adalah SPLDV. Oke. Jadi sudah saya beritahukan sekarang. Bagi yang kurang jelas SPLTV dari video ini bisa tanya ke saya, bisa searching di video-video lainnya di YouTube banyak. Ya, kata kuncinya adalah mencari solusi SPLTV. Tetapi untuk matriksnya itu kalian bisa cari di kalian insya Allah cukup dengan penjelasan yang akan saya jabarkan. Oke. Baik. Kita lanjut saja ke yang nomor 2, pencarian solusi.
ya. Pencarian solusi. Nah, pencarian solusi. Pencarian solusinya banyak ya. Ada yang tapi sebelumnya mungkin di sini dilampirkan soal dulu ya. Misalkan di sini soalnya gitu kan, carilah gitu ya, kan gitu ya. Ada perintah kalau soal, carilah solusi dari persamaan berikut atau dari persamaan. Nah ini ya, dari persamaan X plus Y sama dengan 4, lalu ada 2X plus 2Y sama dengan 8, seperti itu. Nah, soal ini akan membantu nanti dalam penjelasan materinya. Baik, pencarian solusi di sini maksudnya apa? Solusi di sini adalah kalian harus bisa mendapatkan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa. Dan nilai X-nya berapa, Y-nya berapa yang kalian dapatkan harus bisa available untuk dua persamaan ini, tidak hanya untuk persamaan atas. Artinya X plus Y sama dengan 4. Oh gampang ini langsung aja bisa 0 sama 4. Ya 0 sama 4 bisa untuk persamaan ini, tapi 0 sama 4 bisa tidak untuk persamaan ini. Oh ternyata bisa juga ya. Oh kebetulan 0 sama 4. Oke, saya coba cek yang lain. 2 sama 2. Oh bisa juga. Kok semua bisa nih? Ini 1 dengan 3 angkakannya. 1 dengan 3. 1 dengan 3. 1 dengan 3 itu 4 ya. Kalau 1 dengan 3 di sini, oh bisa juga ya. Nah, saya sepertinya harus mengganti soalnya. Coba kita ganti soalnya dengan yang lain ya. Agak menyebalkan ya. Saya coba dengan yang lainnya, dengan semua bisa ya. Kenapa ini? Oh, ya karena ini sistem persamaan yang salah. Kalau nanti saya pakai, untung saya cek dulu tadi. Itu tidak akan bisa mendapatkan solusi ya kalau saya pakai tadi ya. Ada alasannya. Nanti kalau ada yang bertanya saya jawab. Tapi kalau semua sudah oke dan tidak mau mempermasalahkan itu, ya sudahlah, karena itu tidak terlalu penting di materi kita kali ini ya. 3Y sama dengan min 3. Oke, yang ini aja lah. Nah, saya coba lagi ya. Harusnya enggak. Oke, X plus Y sama dengan 7, 3X plus 3Y sama dengan min 3. Gitu. Nah, kita tebak langsung lah. Misalkan sini 0, sini 7. Hasilnya jadi 7 ya, betul nggak? 0 tambah 7, 7. Nah, untuk di bawah apakah jadi min 3? Enggak. 4 tambah 3, 7. Apakah di bawah 4 tambah 3, 7, min 3 juga? 12 sama 9? Enggak juga, karena 4 dikurang 12 kurang 9, 3, bukan min 3 malah. Itu. Ya, jadi untuk mencari solusi persamaan ini tidak bisa hanya dengan melihat dari satu persamaan saja, tetapi harus bisa available untuk kedua persamaan yang disediakan. Baik, seperti apa metodenya? Metodenya yang pertama itu ada elisusi ya. Elisusi ini sebutan lain dari eliminasi dan substitusi ya. Oke. Seperti apa? Untuk yang pertama mungkin saya akan jelaskan eliminasi ya. Nah, eliminasinya kita ambil dulu nih dua persamaannya ya. Oke. Nah, untuk mengeliminasi kalian harus bisa membuat ruas atas dengan ruas bawah. Itu fokus, eliminasinya mau kemana? Ya, misalkan pada ketentuan kali ini kita mau eliminasi X. Eliminasi si X ya. Nah, artinya kita mau menghilangkan X. Berarti koefisien atas dengan koefisien bawah untuk variabel X itu harus dibuat sama. Ini 1, ini 3. Berarti gimana caranya supaya bisa sama? Bisa sama-sama 1 atau bisa sama-sama 3? Karena di sini kita lihat persamaannya 3X 3Y min 3, ya sudah di sini kita langsung bagi aja dengan min 3. Di sini kita kali 1 saja ya. Maka hasilnya adalah ini tetap X plus Y sama dengan 7. Yang bawah menjadi X plus Y sama dengan negatif 1.
Seperti itu. Nah, karena kita mau mengeliminasi X, berarti ketentuan ini kita kurang ya. Tapi setelah dikurang dia tidak ada solusi lagi. Ini kenapa ini? Sebentar. Coba saya cek, ada yang salah ya. Ya, ini tidak ada solusi lagi ternyata. Tidak ada solusi lagi, saya harus cari ya. Oke, tidak ada solusi karena variabel X dan Y-nya untuk koefisien X dan Y-nya, untuk koefisien variabelnya itu saling berlipat ya, berkelipatan, sehingga tidak memiliki solusi. Oke, ternyata contoh-contoh yang saya ambil di modul ini menjebak ya. Baik, waktu kita cukup terhabiskan hanya untuk membahas ini. Saya coba dengan contoh soal yang saya buat sendiri aja lah ya. Contoh soal yang saya buat sendiri saja, misalkan kita punya X plus 2Y itu sama dengan 3. Berarti kalau kita punya 2X plus Y, oke, saya bolak-balik seperti itu aja, ini sama dengan 5, seperti itu misalkan. Oke, nah berarti sekarang ini yang ini dulu kita hapus ya, karena tidak akan dipakai. Oke, kita copy ini. Nah, kita pasang di sini. Kita mau eliminasi X tadi kan ya janjinya, tetapi karena persamaannya berubah, maka di sini ketentuannya juga ikut berubah. Untuk bisa mengeliminasi X, kita buat X-nya, koefisien X-nya sama-sama 2 ya. Sama-sama 2 berarti yang atas saja cukup dikali 2. Kali 2, ini dikali 1 saja cukup. Ya, maka hasilnya kalian akan punya di sini 2X plus 4Y sama dengan 6. Kemudian di sini 2X plus Y sama dengan 5. Baik, ini dikurang supaya X-nya hilang. Ya, ini X-nya hilang ya. Oke, seperti itu, X-nya hilang, maka 4Y langsung kalian beranjak pada 4Y dikurang Y itu 3Y. Nanti sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 1/3. Ya. Oke, kalau ini angkanya nggak enak ya. Perasaan tadi udah dibuat enak loh. Baiklah, tak apalah. Ya, Y-nya 1/3. Baik, kalau misalkan sudah, nah itu untuk eliminasi. Kita dapat Y-nya. Kemudian untuk mendapatkan X-nya pun, untuk mendapatkan nilai X-nya pun berarti kalian bisa langsung melakukan eliminasi Y. Ya, eliminasi Y gitu. Nah, tetapi saya langsung jelaskan saja langsung teknik yang kedua, yaitu substitusi. Substitusi itu adalah memasukkan. Biasanya substitusi dilakukan setelah proses eliminasi, itu akan jauh lebih memudahkan ya. Kenapa? Karena kita sudah punya Y sama dengan 1/3. Nah, karena sudah eliminasi kita dapat nilai Y-nya 1/3, berarti tinggal lanjut ke teknik substitusinya saja. Di sini bebas kalian mau pakai persamaan 2 atau persamaan 1, tapi diperhitungkan dengan baik, lebih enak pakai yang mana. Sama saja ya. Kalau di sini saya contohkan dengan persamaan 2. Kenapa? Karena persamaan 2 untuk variabel Y-nya itu koefisiennya 1, sehingga nanti akan lebih memudahkan dalam proses masuknya. Baik, berarti 2X plus Y sama dengan 5 itu akan disubstitusi dengan Y sama dengan 1/3 ya. Efeknya apa? Efeknya akan menjadi 2X plus 1/3 sama dengan 5. Kayak gitu. Nah, di sini saya termasuk orang yang benci dengan pecahan, maka ini semua kita kali 3. Supaya pecahan sepertiganya hilang ya. Bukan hilang, pecahannya hilang, maka 3 dikali 2X itu jadi 6X. Ini langsung jadi 1 ya, sama dengan 15. Itu hilang ya. 3, 1/3-nya ya. Baik, di sini kita punya 6X sama dengan 14 ya. 1 pindah ruas, maka X sama dengan 14/6. Bisa diserentakan menjadi 7/3. Oke, itu untuk nilai X-nya. Y-nya 1/3, X-nya 7/3. Itu adalah salah satu metode ya. Bagi yang kurang jelas bisa diulang-ulang untuk metode eliminasi ini. Nah, di sini yang saya mau katakan, untuk metode eliminasi substitusi, 2 variabel dengan 3 variabel itu cukup berbeda, walaupun nanti secara teknis itu sama saja. Makanya untuk yang nanti apabila saya memberikan tugas atau memberikan soal tentang eliminasi 3 variabel,
Tekniknya sama, secara teknis sama dalam proses eliminasinya, tetapi ada prosedur yang berbeda. Maka dari itu silahkan cek di resource lainnya ya. Oke, kita langsung aja ke yang kedua ya, ke yang B. Yang B itu adalah pencarian solusi dengan teknik matriks. Ya, dengan teknik matriks. Dengan teknik matriks ini seperti apa sih? Oke. Ya, dengan teknik matriks yang pertama. Yang pertama itu ada yang namanya teknik determinan. Ya, teknik determinan. Teknik determinan kalau secara secara konsep ya, secara soal. Oke. Secara soal ini bisa kalian buat seperti ini. Mana dia? Oh, ini. Nah, ini diambil oleh saya ambil dulu. Untuk teknik determinan, kan intinya kita mau mencari solusi ya. Intinya kita mau mencari solusi, berarti langsung saja untuk si X, untuk mencari nilai X, itu bisa didapatkan dengan cara determinan dari seluruh koefisien ya, koefisien yang ada. Ingat, X, Y, ya. A, B, P, Q, Ops, maaf. Itu ada di bagian bawah. A, B, P, Q, Untuk yang bagian atasnya, untuk yang bagian atas, koefisien X ini digantikan dengan hasil, yaitu C, R, B, Q. Seperti itu. Ya, jadi untuk yang koefisien variabel itu ditaruh di bawah. Untuk yang hasil itu menggantikan si koefisien variabel yang dicari, yaitu X. Kemudian untuk yang Y bagaimana? Untuk yang Y juga sama saja. Ya, untuk yang Y ini bisa kalian buat sama, bagian bawah semua koefisien variabel ditulis lagi. Nah, seperti itu, cari determinannya nanti. Kemudian untuk yang atas, koefisien dari variabel Y digantikan dengan hasil. Kita punya A, B, C, R. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke contoh. Tapi sebelumnya, ini tadi agak lama karena saya cek kok ada keseharusan yang salah ya. Ini kenapa tiba-tiba muncul di page 2? Saya pindah dulu ke atas. Bentar ya. Ops. Kenapa ini nggak bisa naik? Oke, bisa naik sekarang. Oke, biar rapi ya. Nah, sekarang kelanjutannya bagaimana? Nah, kelanjutannya gini nih. Oke, kita mau cari solusi ini kan tadi ya, sama saja biar nanti bisa dibandingkan. Oke, ini bagaimana cara mencari solusinya ya. Kita gunakan teknik yang barusan didapat. Untuk mencari X berarti sama dengan determinan dari yang ruas X-nya. Yang koefisien X-nya diganti dengan hasil, berarti di sini 35. Di sini 21 ya. 1 dari mana? Ini koefisiennya ya. Ini nggak ada angkanya berarti 1. Nanti dibagi dengan seluruh determinan koefisien 1, 2, 2, 1. Oke, dibuka lagi catatan tentang determinannya. Di sini karena di sini akan saya langsungkan. Ini 3, nanti dikurangi dengan 10. Nanti dibagi dengan ini 1 dikurangi dengan 4. Maka hasilnya jadi ini negatif 7 per negatif 4 atau 7 per 4. Kemudian untuk yang Y ya, untuk yang Y di sini kita punya koefisien Y-nya diganti ya. Koefisien Y-nya diganti dengan hasil berarti 1, 2,
35. Lagi-lagi ada yang bertanya, Pak ini 1 dari mana? Ini koefisien X-nya 1 ya. Nggak jelas, berarti angkanya 1. Baik, nanti dibagi dengan 1, 2, 2, 1. Seperti itu. Maka hasilnya akan sama dengan ini jadi 5 dikurangi 6. Nanti dibagi dengan 1 dikurangi 4. Atau sama dengan negatif 1 dikurangi, salah saya, negatif 3 garisnya nih. Pasti di sana sudah ada yang berteriak, Pak itu negatif 3 Pak. Oke, maaf. Good. Berarti di sini kita punya sama dengan 1/3. Artinya apa? Artinya di sini sudah kita dapatkan, ini yang Y, ini yang X. Boleh dicocokkan, yang X-nya 7/3. Sama ya. Kemudian Y-nya 1/3 apakah sama? Kita cek. Oke, sama. 1/3. Jadi memang terlihat lebih mudah jika menggunakan proses determinan ya. Terlihat lebih mudah jika menggunakan proses determinan. Itu. Selanjutnya yang kedua itu adalah proses inverse. Nah, proses inverse ini gimana ya? Jadi mencari solusi dengan matriks dengan menggunakan metode inverse. Itu bagaimana? Oke. Di sini secara konsep seperti ini. Secara konsep, kalau kalian punya matriks A dikali dengan matriks X itu akan sama dengan B. Maka untuk mendapatkan matriks X yang ditanya itu sama dengan, nah ini A-nya pindah ruas kan ya. Nah, kalau di hitungan biasa AX sama dengan B, ya bisa kalian buat X sama dengan B per A. Tapi di sini tidak boleh, salah. Karena ini matriks ya, bukan aljabar. Kalau dalam perhitungan matriks, maka ini harus dikali dengan A inverse-nya. Kebalikannya. Jadi di sini tulis A inverse dikali B. Sebagai bandingan, kalian harus bisa membandingkan setelah ini. Kalau misalkan ternyata di sini XA dikali B, maka XA sama dengan B, maka X sama dengan B kali A inverse. Ini dua hal yang berbeda ya. Posisi A inverse dilihat, ini dua hal yang berbeda. Ini terjadi karena kondisi awal. Ini kondisi awalnya X sama dengan B. Lihat baik-baik posisi A. Posisi A ada di sebelah kiri X. Berarti untuk pindah menjadi inverse, dia juga harus ada di sebelah kiri B. Begitu pula yang kedua, posisi A ada di sebelah kanan X. Berarti saat pindah menjadi inverse, maka posisi A harus ada di sebelah kanan B. Itu. Ya, itu adalah satu metode inverse. Kemudian yang kedua, sebelum menginverskan tentunya kalian harus mendapatkan matriks. Bagaimana cara mendapatkan matriks? Ya, dilihat dari masalah sistem persamaannya. Sistem persamaannya di sini bentuknya seperti ini, maka kalian harus bisa mengubahnya ke bentuk matriksnya. Bentuk matriksnya, ambil matriks koefisien A, B, P, Q, seperti itu. Kemudian ambil matriks variabel X, Y, lalu ambil matriks hasil C, R. Ya, boleh dicek apakah bisa dikalikan sesuai dengan aturan perkalian yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya di operasi matriks, ya, atau tidak. Silahkan dicek di catatannya masing-masing. Oke, jika dilihat dari ketentuan yang pertama, maka ini adalah A, ini adalah X, ini adalah B, seperti itu. Ya, maka nanti untuk proses inverse-nya ini akan menjadi XY sama dengan A, B, PQ yang nanti sudah diinverskan. Ini nanti dikali dengan CR. Nah, nanti dapat X-nya berapa, Y-nya berapa. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh. Contohnya kita ambil yang sama. Sekali lagi untuk bisa membandingkan. Jadi kalau ada kesalahan, wah itu nggak bisa dipakai kok. Nggak usah ngadi-ngadi deh, gitu ya. Nah, ya. Oke, maka proses pertama adalah harus mengubah ke bentuk inverse-nya dulu. 1, 2, ke bentuk matriksnya dulu. 2, 1, nanti dikali dengan XY sama dengan 3, 5. Oke. Mau ditulis dulu untuk hasil inverse-nya, mau tidak atau mau dilangsungkan, itu terserah kalian. Kalau untuk 2 kali 2 saya rasa bisa langsung. Tapi untuk 3 kali 3 pasti kalian akan tulis
prosesnya, entah itu mencari minor, mayor, kemudian adjoint, atau kalian menggunakan OBE inverse, silahkan. Tapi kalau untuk 2x2 ini bisa langsung ya. Jadi langsung saja di sini dituliskan XY sama dengan inverse dari ini ya. Inverse dari ini, maka dipunyai 1 per determinan. Determinannya 1 dikurangi 4. Nanti dikali dengan dibuka lagi tentang metode inverse ya, adjoint 2x2. Ini ditukar karena sama-sama angkanya 1 jadi tidak terlihat. Di sini dikasih negatif. Set. Nah, nanti ditutup dengan XY. Maaf. Hasilnya 35 ya di situ ya. 35. Oke, nanti ini akan sama dengan 1 per negatif 3. Ada baiknya ini langsung dikali aja ya. Langsung dikali aja, boleh. Karena ini semua perkalian, 3 hal ini. Jadi kalian mau mengalihkan yang mana dulu silahkan. Tetapi ingat, kalau untuk matriks tetap harus dikalikan dengan sebelahnya. Ya, tidak bisa ngacak. Oke, karena ini satunya skalar, jadi ini duluan yang dikali ya. Oke, 1 kali 3 ditambah min 2 kali 5. Itu jadi min 7. Oke. Bagi yang bingung, buka lagi operasi matriks yang perkalian. Min 2 kali 3 min 6, 1 kali 5 jadi min 1. Baik, di sini hasilnya akan jadi, kalau kita kalikan dengan skalar yang di depannya, itu akan jadi 7 per 3 dengan 1 per 3. Oke, ini adalah nilai dari XY. X-nya 7 per 3, Y-nya 1 per 3. Sama ya dengan sebelumnya ya. Oke, itu adalah metode inverse. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga di sini ada metode OBE ya, OBE. OBE juga bisa dipakai, bisa dong. Gimana? Nah, kalau OBE itu kalian langsung ambil ya, misalkan jadi tidak ada teori dasar ya, teorinya sama seperti tentang pembahasan OBE pada pertemuan sebelumnya. Tetapi di sini langsung saja aplikasi, ini dibuat ke bentuk matriks. Ke bentuk matriks dengan satu hal yang perlu diperhatikan. Perbedaan dengan metode inverse adalah di sini diubah ke bentuk matriks, yaitu 1 2 2 1 untuk koefisiennya, tetapi kurung yang kedua itu dibatalkan, ganti dengan putus-putus, tulis hasil 3 5. Nah, seperti itu. Oke, kebetulan ini diagonalnya sudah 1. Berarti tinggal buat 0, si 2, dan si 2-nya. Ya sudah, mudah saja. Oke, ini nggak bisa langsung ya, tetapi harus satu-satu ya. Kita buat saja, kita mau nolin 2 ini dulu. Berarti kalau kita mau nolin 2 itu, kita buat B2 atau gimana ya, B1 lah ya. B1 2 kali B1 2 kali B1 nanti dikurangi 2. Hasilnya yang atas tidak diapa-apakan, terus ulang 1 2, di sini 3. Nah, yang bagian bawah 2 B1, berarti 2 kali 1 kurangi 2 itu 0. 2 kali 2 ya. 2 kali 2 kurangi, kok kurangi 2 itu ya? Itu kurangi B2 harusnya. B2. Nah, 2 kali 2 4 dikurangi 1 itu 3 ya. Di sini 3. Oke, di sini 2 kali 3 6 kurangi 5 itu 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang bawah karena ini berubah jadi 3 ya. Bukan karena kesalahan teknis, tapi memang sudah prosesnya. Berarti kita harus jadikan 1 kembali, itu dengan cara 1/3 dikali B2. Seperti itu. Oke. Kalau sudah, nah ini langsung ke bawah sini ya. Nah, hasilnya akan 1 2 3, ini 0 1, ini jadi 1/3. Nah, selanjutnya ini hasilnya akan ke kiri sini ya. Ini yang atas karena kita mau membuat 0 yang 2 yang ini, berarti 2 kali. Nah, 2 kali B2 dikurangi B1. Oke, hasilnya akan jadi seperti apa? Kita cek di sini. Yang bawah tetap tulis ulang dulu.
Yang atas ini 2 kali B2 berarti 2 kali 0 dikurangi B1. Oh, maaf, salah berarti. Jangan 2 kali B2. Nanti setelah jadi negatif. Tetapi B1 dikurangi 2 kali B2. Nah, seperti itu aja. Ya. Jadinya di sini B1-nya itu 1 dikurangi 2 kali B2, 0. Jadi tetap 1 ya, tidak jadi negatif. Kemudian B1 2 dikurangi 2 kali 2, 0. Kemudian B1-nya 3 dikurangi 2 kali sepertiga. 3 dikurangi 2 per 3 itu 7 per 3. Oke. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat ini ada 1, ada 1. Satu yang ini itu mengindikasikan untuk X, satu yang ini untuk mengindikasikan yang Y. Sehingga kalian bisa lihat langsung di hadapannya, Y ini bernilai 1 per 3, X ini bernilai 7 per 3. Kalau secara kesimpulan kalian bisa tulis X sama dengan 7 per 3, Y sama dengan 1 per 3. Sama ya? Itu dengan teknik OBE. Nah, kalau misalkan nanti ketemu 3 kali 3, akan sangat riskan kalau ternyata kalian pakai metode eliminasi substitusi. Tetapi jika perintahnya ya kalian harus jalankan. Tetapi jika tidak diperintahkan, akan lebih baik jika kalian menggunakan metode determinan atau OBE. Ya, inverse juga tidak disarankan. Oke, itu mungkin untuk video pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tentang sistem persamaan linear bisa dilihat juga di modulnya. Dibandingkan, mangga silahkan. Oke, sekian dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.